Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kasus regulasi penyalahgunaan media sosial yang terkait dengan media di Indonesia. Kita di sini ngambil kasus yang sedang viral, yaitu kasus dari kritikan Bintang Emon yang berujung serangan di media sosial. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya Nada Rizky Amalia. Saya Leni Lydia Ningsi. Saya Sinta Dewi Windriastuti. Lanjut masuk ke pembahasan pertama. Untuk slide pertama ini ada latar belakang masalah. Apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi. Mengapa media sosial sangat penting untuk kehidupan masyarakat? Bahwa sosial media saat ini sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya untuk mencari tahu informasi dan bisa juga kebutuhan bisnis online. Apa saja dampak positif dan negatif dari media sosial? Untuk dampak positifnya, yang pertama ada sebagai media penyebaran informasi, yang kedua memperluas jaringan pertemanan, yang ketiga ada sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Untuk negatifnya, yang pertama ada susah bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, yang kedua berkurangnya privasi pribadi, dan yang ketiga kejahatannya dunia maya. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, karena kita di sini kan ngambil kasusnya kan kasus yang lagi viral Bintang Emon. Terlebih dahulu kita menjelaskan dulu nih biografi Bintang Emon itu, dari Bintang Emonnya, Pak Novel Baswedan sampai pelakunya. Yang pertama, Bintang Emonnya. Nama Bintang Emon asli itu adalah Gusti Muhammad Abdurrahim Bintang, yang dikenal sebagai Gusti Bintang atau Bintang Emon. Pada 2020, ia meluncurkan sebuah segmen baru, yakni Dewan Perwakilan Omel-Omel atau DPO, yang berbentuk video dan dibalut dengan komedi di akun Instagram miliknya dengan durasi antara 1 hingga 3 menit. Jadi saya di sini akan menjelaskan profilnya Novel Baswedan. Novel Baswedan ini salah seorang penyidik terbaik yang pernah dimiliki Komisi Pemberantasan atau KPK. Beliau juga adalah cucu dari salah satu anggota pendiri bangsa, yaitu anggota BPU PKI, yaitu Abdurrahman Baswedan, dan sepupunya Anies Baswedan kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK. Terus juga di sini ada pelaku-pelakunya juga, dan ini saya akan beritahu pelaku-pelakunya. Banyak yang menanyakan siapakah sosok RM dan RB yang mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya. RB diduga memiliki nama lengkap Roni Bugis dan nama asli RM bernama lengkap Rahmat Kadir Mahulete. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan masalah. Bintang Emon kini menjadi sorotan karena postingan di Instagramnya yang viral, dikarenakan sindiran terkait putusan hukuman 1 tahun untuk penyiraman air keras pada Pak Novel Baswedan. Ia mengunggah opininya yang berjudul "Gak Sengaja" di Instagram milik Bintang Emon. Bintang Emon merasa heran dengan vonis hakim pada kedua penyerang Novel. Bintang menanggapi hal tersebut dengan men-tweet di akunnya begini: "Bikin buta pakai air keras, buron 2 tahun, penjaranya 1 tahun. Lucu bener." Itu yang ditulis Bintang Emon di Twitter. Berikut saya akan tayangkan video Bintang Emon yang ada di Instagram miliknya. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lo protes, Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya.
Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Hah? Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Dari video yang sebelumnya, di sini kita analisa kami keterkaitan kasus Bintang Emon dengan regulasi pemerintah yang terkait dengan peraturan publikasi dan penyiaran media di Indonesia. Kasus Bintang Emon mempunyai keterkaitan dengan regulasi pemerintah, yaitu dari saat pemerintah merasa resah dengan pendapat Emon saat dia mengatakan jalannya Pak Novel Baswedan yang nggak normal atau hukuman dari kasusnya itu sendiri. Nah, di sini kita menganalisa bahwa Bintang Emon itu berspekulasi seakan-akan memojokkan pemerintah, seakan-akan pemerintah itu tidak adil dalam kasusnya Pak Novel Baswedan. Nah, video yang beredar ini menurut kami video yang beredar ini mengandung pelanggaran karena Bintang Emon mengatakan hal yang tadi, yang Pak Novel jalannya Pak Novel kurang nggak normal atau hukuman untuk kasusnya sendiri. Dalam video tersebut yang membuat beberapa oknum pemerintahan itu merasa resah dengan kata-kata Bintang Emon. Di sini dengan kerasan dari pemerintah sehingga mungkin dari oknum-oknum pemerintah yang membuat berita berita seakan-akan memfitnah Bintang Emon kalau Bintang Emon terkena kasus narkoba. Nah, seperti kita ketahui ya kan, bahwa siapa saja boleh berpendapat di media sosial selagi tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar Undang-Undang ITE. Karena video yang diunggah Bintang Emon ini menjadi viral, beberapa artis dan influencer juga ikut serta dalam membela Bintang Emon. Salah satunya yaitu Firsa Besari. Firsa melampirkan pernyataan dari sastrawan sekaligus aktivis HAM, Wiji Tukul. Wiji Tukul pernah berkata, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, yaitu lawan. Melawak adalah cara melawan. Bintang Emon orang baik, jangan sampai kena hal baik. Begitu kata Firsa Besari. Berikut juga dukungan dari Pak Novel Baswedan, yaitu semoga Bintang Emon semakin kuat, semakin matang, dan semakin dicintai oleh masyarakat. Begitu kata Novel Baswedan. Presentasi yang tadi kita sudah jelaskan, di sini saya akan memberitahu tentang kesimpulannya. Dalam media sosial adalah tempat untuk mengaspirasikan pendapat. Selagi kita berani mengkritik di media sosial, kita harus benar-benar tuh menerima resikonya yang mungkin terjadi gitu. Karena di area seperti ini, media sosial maupun politik, tak jarang orang terseret dalam berspekulasi di media sosial karena dianggap menyalahgunakan media sosial. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga presentasi dari kami mudah dimengerti. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.